Mengapa si narsistik tidak setia? Kebanyakan orang narsistik tidak setia. Meskipun demikian, mereka mengharapkan kesetiaan yang tak tergoyahkan dari Anda sebagai balasannya. Mereka mungkin terus-menerus menguji Anda dan menuduh Anda kurang loyal. Mengapa si narsistik tidak setia pada pasangannya? Berikut beberapa alasan mengapa orang narsistik tidak setia. 1. Kurang empati emosional. Orang narsistik kurang memiliki empati emosional. Disinilah perasaan Anda secara naluriah terhadap seseorang. Jadi, ketika seseorang bahagia, Anda ikut bahagia untuknya. Saat mereka sedih, Anda merasakan kepedihan mereka. Dan jika Anda menyakiti mereka, Anda merasa bersalah. Kurangnya empati emosional pada si narsistik menghalangi mereka untuk terhubung secara mendalam. Karena mereka tidak berbagi perasaan orang lain. Mereka mungkin menyukai seseorang, namun mereka tidak terikat pada tingkat emosional yang dalam. Hal ini memungkinkan si narsistik untuk menyakiti Anda dan tetap tidak menghalangi mereka tidur nyenyak. Mereka bisa menghindari Anda pada saat Anda membutuhkan mereka. Atau mereka mengabaikan perasaan dan kebutuhan Anda tanpa merasa bersalah. Kurangnya empati emosional ini mempengaruhi cara mereka memperlakukan Anda. Karena mereka tidak merasa bersalah ketika melakukan kesalahan terhadap Anda. 2. Rasa berhak pada si narsistik. Si narsistik merasa berhak melakukan apapun yang mereka suka, karena aturan normal tidak berlaku bagi mereka. Juga karena mereka merasa unggul dan istimewa. Mereka membuat peraturan yang harus dipatuhi orang lain, tapi peraturan itu tidak berlalu bagi mereka. Mereka seringkali mempunyai sikap bahwa peraturan hanya untuk orang-orang yang lebih rendah dari diri mereka. Namun pada saat yang sama, mereka menuntut kesetiaan yang tak tergoyahkan dari semua orang, karena mereka berhak menerima kesetiaan. Namun pada saat yang sama, mereka juga berhak untuk tidak setia. 3. Berasumsi semua orang berpikir seperti mereka. Wajar jika kita berasumsi bahwa orang-orang berpikiran serupa dengan kita. Itulah sebabnya banyak orang yang berempati ditipu oleh si narsistik. Tapi si narsistik juga berasumsi bahwa semua sama seperti mereka. Jadi mereka merasa tidak perlu memberikan kesetiaan, karena di dunia mereka, kesetiaan tidak pernah ada. Kesetiaan adalah perilaku pura-pura semua orang. Si narsistik hanya menciptakan kesan bahwa mereka setia, karena dalam pikiran mereka, itulah yang dilakukan semua orang. 4. Si narsistik takut ditinggalkan. Kebanyakan orang narsistik menyimpan ketakutan akan ditinggalkan. Hal ini mungkin disebabkan oleh masa kecil yang terabaikan. Selain itu, si narsistik takut ditinggalkan karena hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak superior. Mereka memiliki delusi superioritas dan penting bagi mereka untuk mempertahankannya agar meningkatkan harga diri mereka yang rapuh. Jadi mereka mati-matian menghindari hal-hal yang menghancurkan hayalan mereka
karena ditinggalkan menunjukkan bahwa mereka tidak sehebat yang mereka kira. Jadi si narsistik mungkin meninggalkan Anda sebelum Anda meninggalkan mereka. Karena jika mereka meninggalkan Anda terlebih dahulu, itu seperti memberi mereka kemenangan dan menjaga khayalan mereka tentang superioritas tetap hidup. 5. Suplai narsistik. Pendorong utama sebagian besar perilaku narsistik adalah suplai narsistik, yaitu perhatian, pemujaan, dan perlakuan khusus yang mereka peroleh dari orang lain. Si narsistik membutuhkan suplai narsistik setiap saat. Dan hidup mereka adalah sebuah pencarian besar untuk mendapatkan sumber suplai narsistiknya. Itulah sebabnya mereka benci sendirian, terus mencari pujian, dan membual tentang pencapaian mereka. Mengejar suplai narsistik seringkali membuat mereka menggoda orang lain dan berselingkuh, karena mereka tidak bisa menolak perhatian dan pujian. Bagi si narsistik, perhatian dan pujian biasanya merupakan daya tarik yang lebih besar daripada seks itu sendiri. Karena dalam pikirannya, seseorang yang menganggap dirinya menarik adalah seseorang yang mengidolakannya. Ini merupakan salah satu suplai terbesar yang bisa mereka peroleh. 6. Berkurangnya suplai. Seiring waktu, si narsistik mengalami berkurangnya suplai dari pasangan utama mereka. Karena si narsistik telah memenangkan hati mereka, jadi perhatian dan pujian mereka menjadi kurang begitu menarik. Dan karena itu memberi si narsistik suplai yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Setelah beberapa waktu menjalin hubungan, mereka mungkin tidak mendapatkan suplai yang cukup menarik untuk memenuhi kebutuhannya, meskipun itu bukan karena kesalahan pasangannya. Yang menyebabkan mereka mencari perhatian dan pujian di tempat lain. Hal ini membuat prospek menemukan seseorang yang baru menjadi sangat menarik. Karena sumber suplai baru selalu mengalahkan sumber suplai lama. Dalam pikiran impulsif si narsistik, mereka tidak akan rugi apa-apa jika mereka menggoda orang lain. 7. Lebih suka membuat orang asing terkesan. Jika Anda pernah dekat dengan seorang narsistik, Anda mungkin memperhatikan bahwa mereka lebih suka membuat orang asing terkesan daripada orang yang mereka sayangi. Dan mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu kenalan biasa, tapi berbuat sangat sedikit untuk keluarga dekat mereka sendiri. Hal ini seringkali menimbulkan situasi yang membingungkan dan membuat frustrasi ketika si narsistik menunjukkan tingkat kesetiaan yang tinggi kepada orang yang hampir tidak mereka kenal. Tapi mereka dingin dan tidak peduli pada keluarganya sendiri. 8. Si narsistik selalu memerlukan validasi eksternal. Si narsistik membutuhkan orang lain lebih dari kebanyakan orang normal. Mereka membutuhkan orang-orang di sekitar mereka untuk memastikan suplai narsistik tetap mengalir. Namun, si narsistik juga mendambakan kekuasaan. Tapi mereka benci siapapun yang berkuasa atas mereka. Mereka membutuhkan orang, tapi mereka tidak ingin ada orang yang berkuasa atas mereka. Konflik ini menyebabkan si narsistik membenci orang yang mereka cintai dan memperlakukan mereka dengan dingin, seolah-olah si narsistik tidak membutuhkannya. Karena si narsistik ingin membuktikan bahwa mereka mandiri, meskipun sebenarnya tidak. Hal ini menyebabkan si narsistik menolak keluarga dekat mereka
dan memperlakukan orang-orang terdekat mereka dengan buruk. Semua untuk menyamarkan kebutuhan mereka akan suplai narsistik. Untuk direnungkan. Si narsistik adalah seperti serigala penyendiri yang membutuhkan orang lain. Bukan koneksi yang mereka cari, tapi suplai narsistik. Bagi si narsistik, Anda adalah komoditas untuk dimanfaatkan. Dan tidak semua komoditas sama. Beberapa orang memberikan suplai yang lebih baik dibandingkan yang lain. Dan sayangnya, suplai yang Anda berikan kepada mereka akan terus menurun seiring berjalannya waktu. Si narsistik hanya peduli dengan apa yang bisa Anda berikan kepada mereka. Jadi, jika ada penawaran yang lebih baik dari suplai yang bisa Anda berikan, kemungkinan besar Anda akan dicampakkan. Terlepas dari semua yang telah Anda lakukan dan korbankan untuk mereka.